Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin. Oke, ya ini kelihatannya belum kumpul semua. Nanti tolong kalau ada yang tertinggal ya, mungkin ada halangan. Biasanya terkendala itu apa namanya sinyal ya atau listrik. Tolong dikabari. Jangan nanti ini apa namanya screenshot ini kan kelihatan ya beberapa yang sudah hadir. Mudah-mudahan bisa hadir semua. Oke ya, jadi minggu ini ya, hari Senin ini kita masuk ke pertemuan kedua ya, yang kedua untuk mata kuliah iklim mikro dan agroklimat. Nanti mungkin setelah ini ya, setelah selesai ini saya akan kirim ya bahan-bahan aja ya, baik itu untuk iklim mikro maupun sekalian dengan variabilitas iklim musim yang akan saya ingin ya untuk kontak belajar dan pertemuan 1 dan 2 ini. Baik, jadi untuk pertemuan kedua ini kita nanti akan bahas tentang apa namanya karakteristik lapisan perbatas ya, lalu bagaimana angin dan turbulensi. Jadi ini kita masih membahas tentang iklim mikro ya, tentang iklim mikro. Nah nanti ini pertemuan ini untuk dasar ya, untuk dasar nanti kalian bisa menghitung kondisi atmosfer ketika dalam keadaan stabil ya, itu bagaimana profil suhu dan angin ya, kemudian pada kondisi mental ya, mental seperti apa juga, dan kondisi tidak stabil seperti apa ya. Nah ini apa namanya kaitannya nanti dengan agroklimat ya, dengan apa psikologi tanamannya ini cukup menarik ya, menarik. Jadi pada saat apa atmosfer itu biasanya kalau dalam keadaan tidak stabil ya, kan ada sedikit golakan gitu ya, golakan gitu ya, walaupun hanya sampai ketinggian 10 meter. Nah itu dampaknya terhadap gerak tanaman ya, gerak tanaman itu menarik ya, itu menarik karena tanaman sendiri perlu pertukaran apa namanya, pertukaran bahan-bahan gitu ya, seperti CO2, O2 gitu. Nah itu rupanya bisa diperoleh oleh tanaman itu melalui daunnya ya, melalui kanopinya. Itu apabila ada gerak ya, gerak angin gitu ya. Makanya kalau kita lihat kan tanaman itu ya, itu justru kalau diam saja gitu ya, karena angin kalem gitu ya, apalagi kita ada turbulen, tidak ada eddy ya, itu kalau dalam jangka waktu panjang gitu ya mengalami itu kurang bagus ya. Jadi tanamannya ya tumbuh ya, cuma nanti dari sisi kalau ya tanaman buah atau apa ya, itu akan terganggu ya, baik pertumbuhan maupun perkembangannya.
Ya, kenapa? Karena kan dia tidak ada perputaran gas itu, ya. Karena dia memerlukan apa kayak fotosintesis ya, yang dari fotosintesis ya. Itu kan bagaimana ya, nanti ada radiasi matahari masuk ya, yang mana istilahnya nanti dipertukarkan ya, ya apa namanya ya, zat-zat yang terkandung di udaranya itu ya, rupanya seperti itu tanaman itu. Jadi sebetulnya kalau banyak gerakan angin ya, itu sebenarnya lebih bagus ya, ketimbang yang kalem aja gitu kan. Nah, itulah psikologi tanaman ya, menariknya seperti itu. Nah itu ini kan jarang kita ketahui gitu. Jadi setelah kita belajar ini ya, ternyata jadi baru ya kita nanti, apalagi sudah ada nanti hasil penelitian. Oke, baik ya. Oke ya, ini sudah lengkap ya, dan saya akan mulai saja nanti paparan ya. Nah, terus begini ya, nanti untuk lampiran laporan saya ya, itu ditampilkan ini satu screen gitu ya. Ada saya ya dengan kalian semua ya, dan ada apa? Ada identifikasi itu jumlah 27 gitu. Ya. Tolong screenshot ya, untuk laporan saya ya. Nanti kalau untuk satu papan apa namanya materi ya cukup satu aja ya. Baik ya, dan untuk menghemat waktu saya akan coba paparkan yang untuk pertemuan dua ini. Baik ya, jadi sudah muncul slide saya. Oke, jadi kita akan bahas tentang karakteristik lapisan terbatas ya, serta angin dan turbulensinya. Oke, untuk yang bagian pertama ya, kita bahas dulu tentang karakteristik lapisan terbatas. Ini supaya penting ya. Kan kalian juga belajar meteorologi umum ya, klimatologi umum itu biasa juga ada dibahas tentang lapisan berbatas ya, boundary layer namanya. Jadi apa sih boundary layer itu? Lalu kalau terkait dengan iklim mikroagroklimatnya, yaitu kan cuma sebatas 10 meter dan di atas tajuk tanaman ya. Di atas daun tanaman itu artinya di atas 10 meter. Nah itu seperti gimana karakteristik lapisan itu. Oke ya, nah ini sebagai pendahuluan ya, jadi ini ada definisi tentang lapisan perbatas atau boundary layer ya. Ini adalah bagian dari troposfer ya. Ini kan lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi itu kan troposfer ya. Ini yang kamu harus hafal tuh ya, troposfer, di atasnya apa ya, ada tropopaus ya, lalu berubah ya, terus seterusnya itu bagaimana di suhunya ya. Saya pikir itu udah apalah ya, kalian orang klimatologi harus paham itu profil suhu udara terhadap lapisan udara ya. Jadi ini bagian daripada troposfer yang dipengaruhi secara langsung oleh bentuk berupa bumi dan sangat tanggap terhadap gaya-gaya permukaan pada skala waktu. Sebetulnya waktunya tuh relatif cepat gitu ya, hanya sekitar 1 jam atau kurang. Kenapa seperti itu? Karena tadi, karena dia dinamis, itu selalu berubah-ubah ya, karena saking tanggapnya gitu kan ya, dengan kondisi permukaan gitu. Jadi ada gaya gesek di permukaan sehingga kurang dari 1 jam dia akan cepat berubah. Kemudian gaya-gaya yang dimaksud tadi ya adalah gaya gesek
ya, atau frictional drag, juga evaporasi, ya, transpirasi, lalu ada pemindahan panas, juga ada emisi polutannya. Ya, jadi ini yang mempengaruhi gaya gesek itu, ya, gaya gesek permukaan. Jadi makanya kita penting sekali belajar evaporasi, ya, nanti digabung dengan evapotranspirasi, ya, lalu nanti sedikit ya bagaimana kita menghitung perbedaan panas itu, ya, dan tentunya itu akan berpengaruh kepada emisi polutan yang ada, ya, polutan yang ada di atmosfer itu. Nah, tentunya juga aliran udara, ya, karena dia akan termodifikasi, ya kan, oleh adanya bentuk permukaan. Makanya saya juga agak terkejut ya, ketika hanya sampai di ketinggian 10 meter itu, ya, bisa terjadi namanya inversi gitu, ya. Ya, kita nggak sadar ya masa iya gitu, ya, hanya sampai 10 meter ada inversi, tapi fakta data menunjukkan ada seperti itu. Kemudian ketebalan lapisan terbatas ini memang beragam, ya, jadi beragam menurut waktu dan ruang. Itu bisa mulai dari puluhan lah ya, puluhan lapisan meter sampai beberapa kilo, ya. Makanya ini kan kalau yang sampai beberapa kilo itu sudah masuk dalam dalam ruang definisi boundary layer atmosfer, ya. Nah, sedangkan yang terkait dengan tanaman atau primat, ya, itu paling tinggi 10 meter, ya, kalau sedikit itu di atas langit tanaman. Selanjutnya ini ada beberapa istilah, ya, di dalam lapisan terbatas. Nanti kita bisa lihat dari istilah-istilah ini mana yang termasuk dalam, ya, lapisan terbatas yang mempengaruhi pertanian tanaman. Nah, dan misalnya boundary layer, ya, sifat BL, ya, ada juga dikenal planetary, ya, planetary boundary layer jadi PBL, dan nanti ada atmospheric boundary layer, ya. Jadi boundary layernya ada PBL dan ada ABL. Kemudian ada CL, ya, flood layer. Kemudian FA itu free atmosphere, ya, atmosfer bebas. Kemudian ML ini mixed layer, ya, sudah ada terjadi pertukaran gitu, ya, dikenal juga sebagai convective boundary layer CBL, ya. Kemudian ada residual layer, ya, ada stabil boundary layer, ya, juga orang yang menyebutnya maksimal boundary layer. Kemudian ada subfloat layer, ya, SL, ada surface layer SL, ya. Nah, ini 10% di dasar boundary layer. Jadi nanti di dalam boundary layer itu SL itu menempati 10%. Kemudian IBL, internal boundary layer, dikenal juga dengan frontal float layer, ya, FL. Kemudian ada ini inertial set layer dan roughness set layer, ya. Nah, ini beberapa istilah, ya, istilah yang ada di lapisan terbatas, ya. Oke, selanjutnya ini ilustrasi saja, ya. Jadi, tadi sudah dikatakan itu kan ada merupakan bagian daripada troposfer, ya. Di atas troposfer kan ada, ya, namanya lapisan tropopause, ya, dan memisahkan dengan lapisan di atasnya, ya. Inilah yang dikatakan dengan tadi free atmosphere, ya, sekitar sampai 11 kilo. Nah, planetary sendiri, ya, PBL sendiri, ya, ada sekitar ini, ya, 1 kilo, termasuk nanti yang kita pelajari, ya. Jadi dari mulai surface permukaan, ya, sampai ketinggian 1 kilo, ya. Ini yang banyak dipengaruhi oleh kondisi permukaan bumi. Jadi kira-kira itu, ya, ilustrasi secara keseluruhan dulu troposfer di atas kita itu seperti itu. Kemudian
inilah ya, jadi nanti profil angin ya, profil suhu maupun angin ya, pada setiap ketinggian ya kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Ini untuk suhu ya, jadi suhu kelihatan ya, ini kan harusnya menurun terhadap ketinggian gitu ya. Nanti kita batasi sampai 10 meter ya. Kemudian juga angin ya, kalau angin kan kebalikannya ya, dia meningkat ya, naik terhadap ketinggian ya, velocity ya, wajar ya, ini ilustrasi yang wajar ya. Jadi intinya angin akan sedikit lebih cepat terhadap ketinggian, sementara suhu sedikit lebih rendah terhadap ketinggian ya. Ini memang berlaku ya di lapisan terbatas, karena kan nanti ada ya, setelah troposfer di atasnya dia konstan ya, lalu nanti di mesosfer justru suhu naik lagi gitu ya, itu terhadap ketinggian. Ini gambaran saja, ilustrasi ya. Nah ini mungkin yang lebih jelasnya lagi ya, nanti kalau di daerah yang uniform ya, uniform itu maksudnya mungkin halangan-halangan di sekitar wilayah itu tidak beragam ya. Kita biasanya hujan itu ya, kecepatan angin dia juga tidak mengalami banyak perubahan ya. Tapi nanti di laminar boundary layer-nya ya mulai ada ya, ini kelihatan kurvanya ya, dan semakin tinggi ya dia akan semakin kencang. Kemudian nanti pada saat terjadi turbulen ya, di daerah turbulen boundary layer ya, akan terjadi seperti ini ya. Pada saat awal terjadinya turbulen ya sama ya, kemudian juga ya, dan terus ya, sampai dengan semakin tinggi kecepatan anginnya semakin tinggi, semakin kencang ya. Yang paling mudah itu membayangkan turbulen ini ya, kalau kamu sesekali sedang berada di luar gitu ya, di lapangan, jangan di komplek, betul-betul ini harus terbuka. Nah, suatu saat misalnya ada sehelai kertas atau plastik gitu kan ya, itu terbawa ya, terbawa melayang-layang di udara. Pernah lah kalau itu kalian lihat seperti itu ya. Nah itu menandakan itu ada turbulen ya. Kita lihat tuh nanti si kertas plastik itu kan pasti makin ke atas kan, makin ke atas kan semakin kencang. Nah setelah turbulen habis tentu dia turun lagi si kertas itu ya. Itu kira-kira yang paling mudah ya, bayangkan bagaimana turbulensi itu terjadi. Oke ya, nah ini tadi ya bagaimana lapisan-lapisan di atas tadi tanaman ya. Ini diambil contoh tanaman jagung ya. Jadi tadi yang disebut dengan roughness sublayer ya, itu persis berada di atas kanopi ya. Nanti pada ketinggian tertentu itu dia sudah masuk di SL, initial sublayer. Nah dari mulai atas kanopi sampai dengan di SL ini yang disebut dengan constant layer ML ya. Nah nanti di sini ada ya cara bersamaan untuk kecepatan angin di atas kanopi dan di dalam kanopi ya, seperti itu ya. Oke, ya. Ini ilustrasi aja ya supaya kamu lebih mudah membayangkannya. Nah, lalu bagaimana ketebalan dari lapisan terbatas ya? Nah, tadi kan udah ada beberapa istilah ya, misalnya untuk roughness sublayer tadi ya, itu strukturnya dipengaruhi oleh spacing, distribusi dan struktur daun ya. Jadi yang dipengaruhi oleh bagaimana space tanaman, ruang tanaman ya, antara ruang tanaman yang rapat dengan yang jarang-jarang tentu pengaruhnya beda ya. Lalu bagaimana distribusinya ya, lalu tanaman kan punya struktur daun kan ya, macam-macam
atas itu strukturnya beda-beda, itu juga berpengaruh ya, pada lapisan RSL. Kemudian di initial supplier tadi ya, ISL itu struktur hanya dipengaruhi oleh kecepatan kasat. Artinya kecepatan kasat itu nanti, nah ini akan kita hitung ya. Bintang itu kita akan hitung kecepatan kasat di permukaan ya sampai ketinggian 10 meter. Ya. Dan nanti biasanya batas bawah dari kecepatan kasat itu ya, jet tinggi itu lebih besar dari jet nolnya. Ya. Nah kemudian di sini dirumuskan jet tingginya sama dengan 5 jet ya, atau jet tinggi sama dengan 10 kali jet nol. Ini nanti penting ya, jadi ketika kita akan menghitung kecepatan kasat ya, di atas permukaan itu, kita harus tahu rata-rata ketinggian tanaman di wilayah yang sedang kita teliti. Ya, kalau kami melakukan penelitian setempat, dilihat tuh berapa rata-rata ketinggiannya, entah 5 meter, 7 meter, ya. Itu berpengaruh ya, dan masuk ke dalam rumusnya. Kemudian nah ini ya, menurut Yes untuk semak sampai dengan hutan ya, itu X per deltanya 20 ya, untuk semak itu 4 meter ya. Kemudian untuk hutan ya, pada dia lebih apa tadi ya, apa spesial dan distribusinya itu lebih rapat gitu ya. Nah itu bisa 10 meter. Kemudian pengukuran dilakukan pada ketinggian. Nah ini maksudnya Gas ini pernah meneliti ya pengukuran pada ketinggian 3,5 meter ya di atas kanopi hutan ya, dan itu diperoleh titiknya itu 120 meter dari pinggiran hutan ya. Jadi memang ya cukup kompleks ya di hutan, di pinggiran hutan itu ya. Itu diambil sekitar 120 meter. Kemudian delta tadi adalah ketebalan ya, di atas nilai D ya. Di atas nilai D. Jadi D itu biasanya kan apa namanya, D ini apa ya, nanti kita hitung tuh nilai D itu. Nilai D itu kan tadi di atas akan katakan jam D-nya akan bisa dari jam 0. Nah ini penelitian gas ya untuk sembilan hutan itu sekitar 7,5 ya. Kemudian Garat juga ya, Garat 1980 melakukan penelitian ya, hasilnya seperti itu ya. Jadi untuk di atas permukaan tanah jet itu 2,9 meter. Kemudian untuk kanopi hutan ya, yang untuk kanopi jagung lebih beda. Nanti kalau untuk hutan itu lebih dari 21 meter ya di atas permukaan tanah. Kemudian panjang kekasatan ini bisa mencapai 3 meter pada hutan ya, dibanding di rumput itu cuma 1 cm. Panjang kekasatan nanti kita misalnya ya, kamu bayangkan ini lahan gitu ya, lahan yang ditanami rumput dengan ini lahan di hutan. Nah, yang di hutan itu dikatakan panjang kekasapan itu ya, bisa sampai 3 meter. Ya, sedangkan rumput ya, untuk tumpukan itu hanya 1 cm saja panjang kekasapan. Sehingga itu dia 0,1 oleh 0,1 ya, untuk itu dan perhatinya 0,7. Nah ini sebetulnya konstanta ya, apa namanya, nilai-nilai ya atau besaran-besaran yang akan digunakan pada waktu kita menghitung kekasapan permukaan ya. Itu kan kita mengacu kepada penelitian yang pernah dilakukan. Oke ya, ini karakteristik ketebalan lapisan terbatasnya dikaitkan dengan jet nol dan jetnya. Selanjutnya ciri daripada lapisan terbatas ya, pertama tempat tumbuh makhluk hidup ya, jelas ya, termasuk kita manusia kan ya. Jadi ada di lapisan terbatas
Kemudian tempat juga penyebaran polusi. Ya, polusi banyak sekali di lapisan ini. Juga sumber energi thermal, ya, sumber uap air, dan 50% dari energi kinetik, ya, yang diperoleh dari intensitas matahari radiasi, ya, itu diserap di lapisan terbatas ini. Ya, jadi ini ciri-ciri lapisan terbatas. Nah, ya, ini observasi daripada ABL, ya, atmospheric boundary layer. Jadi emang untuk kondisi lokal dan mikro, ya, pada suatu kota atau tempat ini dapat digambarkan melalui observasi di wilayah tersebut. Ya. Nah, observasi dilakukan tentu dengan cara menempatkan sensor, ya, yang kemarin sudah kita bahas alatnya itu, sensor cuaca. Memang penempatan yang tepat dari sensor cuaca di lingkungan kota itu emang agak sangat sulit. Dan kalau di perkotaan ini kan beda, ya, dengan di sentra-sentra pertanian, ya, bisa terbuka luas, ya. Kalau kota kan, ya, banyak gedung, banyak rumah. Nah, namun sangat penting untuk mempertimbangkan morfologi permukaan yang rumit dalam penerapan hal tersebut. Ya, jadi intinya ketika ini kan berguna untuk yang melakukan penelitian iklim kota, ya, urban gitu, ya, urban iklim kota. Ini penting, ya, bagaimana menempatkan alat observasi. Nah, ini ada ilustrasi, ya, skema dari representasi atmosfer perkotaan, ya, yang dibuat oleh OPEC, ya. Dia menggambarkan klasifikasi modifikasi thermal di dua lapisan. Ya, jadi di sini diharapkan memang di sini ada urban boundary layer, ya. Ini adalah lapisan di atas perkotaan, ya. Kemudian di sini ada urban canopy, ya, jadi ini lapisan di atas canopy, ya, di atas sentra tanaman. Ini kan biasanya penelitian ini membandingkan, ya, bagaimana kondisi atmosfer di wilayah kota dengan di wilayah urban. Oke. Nah, ya, jadi kita sedikit nih masuk, ya, urban klimatologi itu apa, ya. Jadi urban klimatologi merupakan cabang klimatologi yang berkaitan dengan areal perkotaan, ya. Lokasi perkotaan ini menghasilkan perubahan yang signifikan di permukaan bumi, ya, termasuk kualitas udara, kualitas udara, ya. Dan pada skala dunia, ya, skala global, perubahan tersebut merupakan kajian yang sangat menarik dan merupakan kajian berkaitan dengan perubahan iklim, ya, perubahan iklim yang terjadi di wilayah perkotaan. Nah, proses urbanisasi, ya, kita kan tahu, ya, bahwa juga pasti terjadi urbanisasi, gitu, ya. Nah, ini menyebabkan perubahan lingkungan fisik, ya, dan juga mengakibatkan perubahan dalam unsur-unsur iklim cuacanya, ya, kelembaban, energi, iklim dan lain-lain. Urbanisasi ini ternyata sangat berpengaruh, ya, pada perubahan lingkungan fisik. Jadi sebagian besar dari perubahan ini bisa ditelusuri menggunakan faktor-faktor penyebab, ya, seperti polusi udara, panas antropogeniknya, kemudian airnya, thermal, banyak, ya, sampai ke alergen vegetatifnya, ya, termasuk unsur-unsur geografi lainnya. Ya. Nah, itu makanya para peneliti yang tertarik dengan urban itu, ya, wilayah urban ini, ya, itu akan lari ke sini, ya, bagaimana ini perubahan kondisi unsur-unsur ini di wilayah urban. Kemudian faktor lain yang harus dilibatkan adalah relief kota, sumber air, ukuran kota. Mungkin kan antara kamu meneliti di Jakarta dengan meneliti di
Tangerang ya, kota Tangerang tentu beda ya, dan ukuran kotanya beda, termasuk kepadatan penduduk dan juga bagaimana distribusi revenue itu bagi penggunaan tanah ya, masih beda-beda ya. Ini Jakarta sudah seluruhnya land use itu pemukiman gitu ya, dan tutupan lahannya sudah tertutup gitu ya, tertutup polisian, jalan segala macam. Mungkin di Tangerang masih ada namanya land use, masih ada ya, sedikit kebun-kebun gitu ya, itu pasti akan beda ya. Ya artinya menarik ya kalau ada yang tertarik dengan penelitian itu, tapi dibandingkan ya, di dua kota yang memang berbeda. Kemudian iklim perkotaan merupakan hubungan timbal balik dari permukaan perkotaan dan dampak atmosfer yang terjadi di atasnya. Oke. Nah, oke menekankan definisi konseptual dari kehidupan perkotaan dan bagaimana pengaruhnya terhadap berbagai proses untuk membentuk perkotaan. Jadi saya ada nih ya fotokopi buku dan oke ya, memang dia khusus meneliti tentang iklim perkotaan. Nah, akibat dari rumit dan kompleksnya ya, pengaruh timbal balik tadi ya, antara permukaan dengan kota itu ya, maka dalam studi iklim perkotaan ya, ini dibuat ya representatif suatu perkotaan dalam skema 3 dimensi oleh Oke. Karena kan dia itu ya saking rumitnya kan, bagaimana hubungan antara proses di permukaan suatu kota ya. Maka diilustrasikan nanti kita lihat Oke ya, tuan Oke ini merepresentasikan melalui gambar. Nah, ini sketsa dari profil urban heat island. Jadi kalau kita lihat suhunya, ya tentu ini sudah dari penelitian ya. Ketika profil di atas perkotaan, ya, atau di pusat kota ya, di sini pusat kota, ya, itu suhunya kan jauh ya, lebih tinggi daripada yang mungkin di luar kotanya sudah ya, pinggiran gitu ya. Ya kalau Jakarta mungkin sudah berbatasan dengan Tangerang, dengan Bekasi ya, Bogor. Nah, pasti ilustrasinya ya seperti ini ya, semakin ke pusat kota suhunya semakin tinggi. Oke. Nah ini ya, studi yang dilakukan oleh Oke ya. Oke, jadi struktur vertikal dari atmosfer ya diilustrasikan seperti ini. Ya. Jadi antara rural, urban ya tentu urban biasanya kan diatur oleh seperti Jakarta saja kan diatur oleh 3 rural ya, oleh Bekasi, Tangerang, Bogor, ya, Depok atau gitu ya. Jadi polanya seperti ini ya. Pola struktur vertikal atmosfer ini untuk mesoscale ya, mesoscale artinya memang masuk dalam yang lebih luas ya. Lalu digambarkan juga untuk lokalnya seperti apa ya, kan lebih rumit lagi ya. Banyak terjadi turbulen di sini antara gedung-gedung dan rumah-rumah ya. Ya, silahkan kalian sesekali main ke Tamrin, ke Sudirman ya, agak siang dengan perlu pagi, berdiri di antara 2 gedung, apa yang akan kalian rasakan? Ya, silahkan saja buktikan ya, itu anginnya pasti akan lebih keras gitu ya, lebih cepat gitu ya, di antara dua gedung ini. Ini saya sudah sering merasakan ya kalau main gitu ya. Jadi saya kalau mau, saya kan dulu tinggal di Batu Tulis ya, di Harmoni sana itu ada gedung Hongkong Bank ya, dan di sebelahnya
kehakiman sekarang ya. Kan Hongkong Bank itu cukup tinggi ya. Ya kehakiman juga lumayan. Nah kalau saya mau di bis dulu ya, bis saya di antara dua gedung itu anginnya jelas kencang sekali. Ya, padahal kalau berjalan ke daerah yang terbuka ya, di jalan Batu Turis Rayanya itu ya biasa saja. Tapi ketika saya berdiri di sini benar begitu kencang. Ya. Jadi memang dari skalanya juga beda ya antara meso, ya, lokal, dan mikro. Ya ini hasil penelitian dari oke ya. Dan saya sendiri merasakan setuju. Nah ini yang akhirnya oke ini kan coba mengilustrasikan dalam suatu otak ya segi empat ya, ini bagaimana layer-layer itu ya di dalam kota tuh ada sebuah kota gitu ya, itu boundary layernya di mana, boundary layernya di mana gitu ya, sehingga ini mungkin memudahkan buat Oke membuat suatu rumus gitu ya, persamaan untuk menghitung kecepatan angin terutama ya, kecepatan angin. Oke ya, ini sedikit saja pengetahuan urban climate. Tentu ya di sini tidak kita pelajari ya, karena ini ilmu sendiri. Urban climate ini disiplin ilmu sendiri ya, kabupaten besar. Oke, yang paling penting tadi ya, bagaimana kita bisa menghitung nantinya profil-profil suhu udara dan angin ya di sekitar wilayah kanopi, areal kanopi tanaman. Bisa kita hitung nanti ya bagaimana pengaruh kekasapan permukaan terhadap kecepatan angin ya, dan bagaimana profil suhu udara juga terhadap ketinggian itu ya. Lampu urban ini ya, karena ini juga ada mikroklimatnya ya, sedikit kita singgung dan memang menarik juga. Oke ya, nah sekarang kita masuk ke angin dan turbulensi ya. Jadi tadi sudah selesai itu ya, kita bicara tentang profil lapisan terbatas ya, harap dipahami oleh kalian. Kira-kira seperti itulah lapisan terbatas ya, diberikan dengan ketebalan lapisan di wilayah sentra pertanian ya. Lalu kita masuk angin dan turbulensi. Nah, ini banyak pendahuluan ya, Geiger 1959 ya, menceritakan tentang iklim mikro itu apa ya. Di sini intinya kajian iklim mikro itu secara vertikal ya, pada ketinggian 1,5 sampai 2 meter. Nah, sedangkan nanti itu kan mikromet ya, jadi kita ada mikroklimat, ada mikromet ya. Nah, mikromet itu sebetulnya lebih kepada proses-prosesnya terjadinya iklim mikro ya. Nah, itu juga penting buat kami. Jadi kalau mikrometeorologi dia mempelajari proses-proses yang terjadi di mikro ya, itu. Nah, lapisannya ya yang dibahas itu ya emang di sekitar boundary layer kita pelajari. Kemudian nah ini ya, jadi ini secara sederhana daerah sekitar perakaran ya, permukaan sampai tanduk tanaman ini dikatakan dengan iklim mikro tanaman ya, dimana iklim ini yang pertama kali berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Kemudian karakteristik mikro suatu pertanaman atau lahan bisa juga digambarkan melalui pengolahan data unsur iklim yang misalnya suhu tanah, suhu udara, pH, kecepatan angin. Ya. Nah, makanya di kontak belajar kemarin kan saya buatkan poin-poin ya, kita nanti akan menunggu bagaimana kita bahas
bahas tentang suhu tanah, kaitan dengan udara, kelembaban, dan sebagainya. Ya. Itu pentingnya ya untuk mengetahui karakteristik mikro pada suatu lahan tanaman. Kemudian dalam mikromet ya tadi ya itu mempelajari apa namanya proses-proses terbentuk mikro. Ya, misalnya di sini ada bentuk CO2-nya ya, bentuk H2O-nya ya, bentuk bahan sampai bentuk energi radiasi matahari. Mata sendiri nanti berguna di dalam itu pertanian itu untuk proses fotosintesis ya, dan aliran di atas tanaman selalu mengalami turbulensi. Nah, makanya itu penting ya, turbulensi itu tetapi di awal saya katakan itu untuk menggerakkan kanopi tanaman atau daun-daun tanaman itu ya, dan ini akan merupakan proses perubahan dan sifat dari atmosfer ke tanaman. Nah, arah dan sifat angin ya, ini mungkin ya sudahlah kalian sudah paham ya, intinya angin itu diamati dua kan, arah dan kecepatannya ya. Arah dibagi dalam derajat ya atau mata angin itu terserah ya. Kemudian kita bisa satuan kecepatan itu ada yang pakai kilometer per jam, meter per detik atau knot ya. 1 knot itu 1 mil sama ya, 1 mil per jam. Kalau knot itu kan sebetulnya nggak ada satuan waktunya ya, knot aja gitu ya. Nah itu makanya harus paham kalau itu knotnya mil per jam ya. Kalau dikonversi ke kilo 1,8 ya. Dikonversi ke meter itu menjadi setengah meter per sekon. Ini udah harus hafal nih, jadi 1 knot setengah meter per sekon. Oke, radiasi matahari ya, ini tentunya merupakan energi kinetik aja lah ya, dia akan menggerakkan molekul di atmosfernya ya. Kemudian juga angin itu mudah mengalami gangguan yang cepat ya, ini ada namanya nanti gas krimis atau ya mungkin gas turbulen. Standar penempatan ya tinggi 10 meter ya, di atas 8 terbuka dengan jarak paling sedikit 10 kali tinggi dari bangunan ya atau penghalang. Kan nggak mudah sebetulnya ya, bagaimana kita mencari lokasi untuk taman alat ya, itu harus 10 kali jaraknya ya. Kalau ada misalnya yang mudah saja lah ya, kami juga kemarin ya walaupun secara kecil ya PKL di stasiun kita Tangsel, itu kan stasiun Tangsel ada gedungnya kan, lihat saja dari permukaan sampai gentengnya itu apa namanya, hubungan gentengnya itu berapa meter. Nah itu harusnya penempatan anemometer ya itu harus 10 kali ya, kalau tingginya katakanlah 6 meter ya 6, berarti nanti penempatan tiang anemometer itu harus 60 meter dari kantornya stasiun. Nah kan lihat aja sendiri ya, kalau ya pernah melihat lah ya, itu sudah memenuhi syarat atau memang kan agak sulit ya, apalagi stasiun Tangsel kan ada di perumahan, sulit juga. Oke ya, ini alat anemometer ya, saya nggak perlu jelaskan lagi. Kemudian ini cara menghitung energi kinetik ya, sama dengan setengah m kuadrat ya. Jadi massa dikalikan dengan kecepatan kuadrat anginnya ya. Kemudian power daya ya setengah P ya, aku angka 3 ya. Itulah penjelasannya. Nah mekanisme terjadi turbulensi itu ada 2 ya. Pertama secara mekanik ya, jadi percampuran mekanik ini aliran udara itu bergerak melewati permukaan kasar. Jadi udara ada angin bertiup, ketika dia menyentuh permukaan yang kasar itu akan terjadi turbulen. Nah
itu yang secara mekanik. Kemudian yang ada pencampuran secara boyan ya. Nah ini akibat dari pemanasan ya. Jadi ketika udara permukaan itu panas ya, di sebelahnya sedikit lebih dingin ya, maka itu ya kami kan sudah belajar kan, udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, walaupun itu hanya skala mikro itu ya. Ini ilustrasi ya, pada saat udara tidak stabil seperti ini ya, dan pada saat udara stabil ya apa turbulen seperti ini. Ini gambaran ya, terhadap kecepatan angin. Oke, ini semua memang ilustrasi ini berada pada lapisan terbatas boundary layer ya, dan karakteristik permukaan ya itu yang dilalui ini di atas apa permukaan pada suatu kanopi tanaman tadi. Kanopi tanaman itu yang masuk ke itu sebahan daripada tanaman yang ada di daerah itu. Ya, ini ya, jadi ingat mekanisme terjadi turbulen ya, ada secara mekanik ya, di mana angin memasuki ke permukaan yang beragam, kemudian akibat pemanasan. Ya ini nanti ya profil angin logaritmik di atas kanopi. Jadi kalau ini tanaman profilnya seperti ini. Sedangkan yang wilayah daerah yang tanpa tanaman ya seperti ini. Kelihatan ya, jadi yang apa tanpa tanamannya kan lebih terjal ya, ya. Tapi kalau di atas kanopi dia sedikit longgar. Dihitung ya, dihitung titiknya itu ya, durasi penelitian ya antara yang di atas kanopi dan yang di atas permukaan ya seperti ini sama. Oke. Ya, nah ini persamaannya. Jadi di grafik tadi ini ya dihitung dari ini ya. Jadi persamaan logaritmik kecepatan angin yang bukan di atas profil ya, seperti ini Z sama dengan ya ujung kambing besar lalu ruang Z Z 0 ya, sementara di atas kanopi tapi Z-nya ujung kambing besar lalu ruang Z Z 0. Ini masing-masing ada ya, nanti kita akan menghitung mukanya sampai konsentrasi nya dihitung ya, nanti ujutannya juga dihitung, baru bisa mencari kecepatan angin pada suatu ketinggian jet di atas kanopi. Oke, kemudian ini ya perpindahan bidang 0D ya, tadi kan ada apa simbol D ya, D itu nanti ya cara menghitungnya seperti ini, baik di atas kanopi maupun di bawah kanopi kecepatan angin. Ini ilustrasinya kalau kita lihat ini yang di atas kanopi ya, jelas sudah lepas dari kanopi ya, dia semakin konstan dan semakin cepat. Tapi yang di dalam kanopi ya ini menarik nih ya, jadi permukaan angin itu kencangnya tapi menuju ke daunannya ini yang rimbun ya, dia akan untuk tertahan ya dan oleh kasapan kanopi ini dia berkurang ya, tapi selepas kanopi dia akan lebih tinggi lagi. Jadi, nah lalu ini beberapa karakteristik yang mengalami profil angin ya. Pertama, estimasi energi pada angin ya. Nah nanti ini berpengaruh juga ya cara menghitung perhitungan estimasi energinya ya, terhadap kecepatan angin. Ini nanti akan dihitung estimasinya ya, melalui apa energi. Yang satuannya kilowatt per tahun. Kemudian yang kedua kontur. Ya, kontur ini berpengaruh. Dilihat dari ilustrasi ini ya. Jadi semakin konturnya bervariasi, kecepatan anginnya juga akan lebih bervariasi. Kemudian yang ketiga, nah ini kekasapan permukaan. Permukaan juga berpengaruh terhadap kecepatan angin ya. Bisa dihitung pada suatu ketinggiannya. Selanjutnya
berarti memang ada konstantanya ya untuk menghitung kekasapan tadi. Dan nilai alfanya ini akan digunakan masuk ke dalam rumus, itu akan dilihat dari bagaimana karakteristik permukaan itu. Selanjutnya topografi ya, beda ya, jadi ketika kita menghitung kecepatan angin di lembah dengan di puncak gunung ya, itu akan berbeda ya. Kemudian yang terakhir juga penghalang, misalnya kalau ada ya tanam-tanaman ya, gunung ya, itu tentu kan menjadi penghalang kecepatan angin ya. Pasifnya itu ya biasa lah, itu kan sudah teorinya ya, semakin ke atas akan semakin kencang. Nah, ini ada beberapa contoh ya, sedikit hasil karya pun bisa juga kamu baca-baca ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Dede ya, yang kemarin saya tunjukkan itu alatnya ya. Alatnya ini dia lalu mereka hitung ya, hitung kecepatan angin dan seterusnya ya, lalu dia gambarkan ini profil kecepatan angin horizontal di 5 ketinggian ya, ini ketinggiannya ya, dan ini waktu pengamatannya ya, dan kecepatannya seperti apa ini. Nah, ini nanti uraiannya ya, apa. Nah, ini kalau mau diambil per jamnya ya sendiri ya, jadi setiap jam itu ya lihat yang beda-beda gitu profilnya ya. Ini kan tergantung dari pemanasan dari radiasi matahari. Kalau pagi masih pagi seperti apa, jam 12, jam 2 seperti apa. Oke ya, ini nanti ada wilayahnya. Kemudian sama ya ini. Nah, ini untuk yang contoh di hitungan yang saya lakukan ya di Bogor ya. Pada saat kondisi atmosfer itu stabil, netral, dan tidak stabil ya. 4 profil ya, itu beda-beda ya. Dan stabil ya apa gitu. Menarik ya, misalnya yang D ini ketika tidak stabil ya, di bulan-bulan tertentu ya yang kurang seperti ini, berbeda dengan ketika misalnya atmosfer netral. Oke ya, kemudian ini kalau dilihat dari berbagai jam pengamatan ya, biasanya pagi itu akan lebih rendah dibanding dengan siang ya, dan makin sore juga makin tinggi ya, bulan ke bulan. Ya, ini contoh lainnya ya, nanti bisa dilihat ya. Yang pasti dari beberapa penelitian ini, pertama ya semakin tinggi memang profil angin itu semakin kencang ya. Dan kalau dilihat dari waktu ya, jam 1.00 ya sampai ke jam 24.00 profilnya seperti itu pada berbagai ketinggian. Ini sama aja ya. Kemudian juga bisa juga sebetulnya profil itu dibuat menggunakan Windows ya. Jadi kalian sudah punya aplikasi membuat Windows ya. Data kami dimasukkan dibuat ya, maka menghasilkan seperti itu. Oke ya, cukup banyak ya. Jadi ya inilah kira-kira ya di pertemuan kedua ini ya. Ini menjadi dasar ya bagaimana kita memahami ya, tentang karakteristik lapisan terbatas ya, dan kaitan angin dengan turbulensi ya, tentang profil seperti itu. Kita belum menghitung ya, nanti mungkin besok ya pertemuan ketiga sudah sedikit kita coba menghitung. Ya sepertinya sih itu ya, jadi harusnya ya saya sudah cukup di teori itu berhenti sampai sini ya. Tapi menghitung-hitung itu ya di prakteknya gitu, prakteknya. Tapi ya saya khawatir juga apakah praktek diajarin gitu. Ya, saya nggak tahu ya itu ada atau tidak. Makanya ya udah saya lengkapi juga nanti satu pertemuan
bagaimana cara hukumnya. Saya nggak mau cuma teori-teori aja. Kita bisa memanfaatkan data yang nanti ketika kami sudah bekerja UPT ya, itu bisa dimanfaatkan. Karena ini belum ada ya cara analisis untuk data iklim mikro. Tentu saja ketika saya di Bogor, yaitu ada mahasiswa dari IPB ya, yang coba memanfaatkan data-data iklim mikro, ya, artinya untuk analisis. Ya. BMKG sendiri belum ada ya, belum. Nggak tahu ya, kemarin kamu PKL juga kan di Pondok Hitung ya, perhitungan analisis iklim mikro ini nggak nampak ya, bukan cuma yang sinoptik ya. Oke ya, jadi kira-kira ini pertemuan kedua kita ya, waktunya sudah lebih. Kira-kira mau ada yang ditanya, silakan. Mungkin ada waktu, nggak apa-apa lah, tambah 5 menit. Izin Pak, izin bertanya. Ya, oke, silakan. Izin Pak, izin perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Firmansyah Pak, izin bertanya. Tadi dijelasin yang soal karakteristik wilayah perkotaan gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu ketika dalam proses pengukuran unsur iklim itu untuk spesifikasi alatnya sendiri itu apakah ada spesifikasi khusus dan mungkin ada perbedaan ketika di daerah-daerah lainnya selain di perkotaan gitu. Mungkin saya ingin bertanya juga apakah entah di BMKG ataupun di unit-unit lain pernah ada penelitian yang berkaitan dengan menaikkan antara unsur iklim mikro ini terhadap perkembangan jenis tanah, suatu jenis tanaman gitu. Terhadap apa? Terhadap tanaman gitu. Perkembangan tanaman gitu ya. Oke ya, oke ya, ini untuk semua ya. Jadi tadi tentang spesifikasi alat iklim mikro ya, memang sudah standar ya kalau untuk iklim mikro ya. Jadi tolong bedakan ya dengan alat-alat untuk pengamatan iklim mikro, tapi yang sudah digunakan juga untuk ya misalnya sinoptik ya, iklim 71 ya, yaitu sama ya, misalnya untuk penguapan ya sama, kita sama-sama pakai pancing ya, kemudian curah hujan ya pakai hidrometer ya, kemudian nanti untuk suhu udara segala macam pakai sangkar ya, itu sama ya. Nah, yang membedakan nanti untuk iklim mikro itu yang ditempatkan di 3 lapisan itu ya, mulai dari 4, 7 sampai 10 meter itu saja ya. Nah, itu pun unsur-unsurnya sama dengan yang di permukaan ya, yang diamati itu suhu, stabil angin ya. Kalau kelembapan kan tinggal dilihat saja, nanti bola basah bola kering ya, itu dilihat tabel ya. Nah, seperti itu. Jadi itu sebetulnya yang membedakan alat-alat di dalam iklim mikro ya, terkait dengan ini ya, iklim mikro yang pada tinggi kanopi gitu ya, dengan alat observasi permukaan biasa ya, seperti itu ya. Nanti juga ada ya iklim mikro kecepatan angin tadi kan yang 10 meter itu ya, anemo itu ya, nanti sebetulnya kalau untuk iklim mikro kan diperlukan yang 2 meter ya. Nah, kalau nggak ada alatnya itu bisa dikonversi dari yang ketinggian 10 sehingga bisa jadi ketinggian 2 meter. Kalau spesifikasinya, kalau yang saya tahu, kalau yang manual ya seperti yang di Bogor itu ya, itu sudah ada ya. Dulu saya pegang ya spesifikasi alat-alat itu. Nah, tapi sekarang kan dikembangkan nih ya, dikembangkan oleh BMKG untuk yang pakai digital ya. Seperti mungkin yang di Pondok Betung, yang di Tangsel itu kan sudah pakai digital ya. Sensor-sensornya pun tentu beda dengan yang ditempatkan di manual yang di Stasiun Bogor ya. Jadi mungkin kalau spesifikasi antara yang manual dengan yang digital itu mungkin pasti beda ya. Saya juga belum begitu tahu kalau yang digital itu seperti apa spesifikasi alat itu ya. Yang pasti standar ya,
artinya nanti yang ditempatkan di Pondok Betung, di Tangsel ya, lalu kalau Bogor mau pakai yang digital ya pasti itu sama ya, nanti di stasiun lain ya di mana Semarang, di Parangposo ya, itu pasti sama itu. Karena kan nanti terkait dengan kalibrasi segala macam ya, itu ya kalau tentang spesifikasi. Tapi intinya tadi ya, saya ingin menekankan ada penambahan ya, ketika untuk pencatatan mikro itu harusnya ada yang di lapisan 4, 7, 10. Itu saja yang membedakan ya. Unsur-unsurnya ya sebenarnya sama dengan yang di permukaan ya. Nah, tentang spesifikasi alat tentu yang manual dengan yang digital itu akan beda. Saya juga belum tahu bagaimana ketepatan yang digital itu ya, ketepatan digital. Ini menarik juga nih ya, kalau ada yang apa ya, kalau di Bogor sudah dipasang tuh yang digitalnya, kita bisa bandingkan ya, kan bisa buat koreksi ya antara yang manual dengan yang digital. Karena bagaimanapun petunjuk dari WMO, data hasil manual itu yang paling benar dibanding dengan yang digital ya, dengan yang apa namanya yang alat-alat pakai teknologi itu. Tuh, ya. Kemudian tentang penelitian. Nah, penelitian terhadap kaitannya pengamatan itu mikro ini ya, ini analisisnya atau penelitiannya memang masih sangat jarang ya dilakukan. Di BMKG sendiri ya setahu saya belum ada ya, baik di pusat maupun di UPT. Makanya saya ketika masih di pusat ya, masih di Bogor ya, dulu saya berikan itu hasil penelitian perhitungan dari mahasiswa ITB ya, kebetulan saya juga yang membimbingnya ya. Nah, ketika saya tunjukkan itu ke Ibu Kepala Pusat ya dan Pak Deputi, oh Pak Nur, ini nanti masukkan saja di TTP tata cara pengelolaan data iklim mikro ya, itu nanti ya bagaimana menghitung kekasapan, bagaimana menghitung stabilitas atmosfer, profil suhu, profil angin, dan secara fisiologinya terhadap perkembangan tanaman ya. Memang hasil penelitian dari anak IPB itu juga belum secara kuantitatif ya menghubungkan antara profil angin di atmosfer yang netral misal dengan atmosfer yang labil. Nah, ini bagaimana secara kuantitatif ya, secara hubungan dengan perkembangan psikologi tanaman. Hanya di hasil penelitian itu cuma disinggung, ketika udara netral misalnya atau tidak stabil ya, maka profil suhu dan angin akan seperti itu ya. Itu secara kualitatif saja berdampak terhadap perkembangan tanaman. Misalnya tanaman ketika di musim hujan itu kelihatan agak lebih segar dibanding dengan pada saat puncak musim kemarau ya. Nah, itu ada ya, berarti ada, walaupun secara rumusan statistik matematisnya belum ada ya, yang saya lihat itu belum ada. Cuma saya juga nggak tahu ya, saya kan juga belum periksa nih hasil penelitian tentang iklim itu terhadap pengaruh terhadap perkembangan tanaman ya. Kalau kita di kantor nggak ada ya, di kantor pusat di UPT juga belum diapa-apain ya, data-data iklim mikro dikaitkan dengan tanaman ya. Sebetulnya juga kan selain yang tadi ya yang saya katakan pengamatan di 4, 7, 10 meter, kan stapling itu diwajibkan pengamatan fenologi tanaman ya. Tapi kan ya malum ya, kadang-kadang kan ya makin kesini nih orang udah nggak aware gitu ya, padahal fenologi tanaman itu penting sekali ya. Saya nggak tahu di kemarin kamu PKL apakah di Tangsel terus di Tangsel ada data fenologi tanaman ya. Kalau di Bogor saya dulu masih ada ya, karena memang itu memerlukan tenaga, memerlukan ini ya, karena nanti ada petugas yang setiap minggu keliling di sekitar stasiun kita ya. Nah, pada awalnya kita sudah mencari, di sana ada tanaman yang sedang ditanam jagung, di sana ada sedang nanam apa gitu. Itu nanti dikontrol perkembangan
tiap minggu dicatat. Nah, kalau unsur cuaca kan ya sudah jelas di taman alam kita sendiri sudah tercatat, ya. Nah, itu sebetulnya kalau ada data teknologi tanaman itu bisa dihubungkan dengan data pengamatan unsur cuaca kita. Biasanya saya nggak tahu ya. Saya lihat teknologi tanaman kesini semakin hilang. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi dari dua pertanyaan itu bagus ya tentang spesifikasi alat dan adakah gitu ya penelitian-penelitian terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke, ada lagi? Ya, jadi ini justru menjadi tantangan nih ya buat kalian gitu ya, kalian tantangan ya. Kalau memang berani gitu ya, coba ke Bogor gitu, ada nggak data teknologi tanaman? Ya, di tahun berapa? Pasti kalau data unsur cuaca iklimnya pasti ada lah. Gitu ya. Kalau kalian analisis, jadi itu penelitian itu, ya itu belum ada itu, belum ada sama sekali. Oke, silakan. Ada lagi? Oke, ini mumpung masih di awal nih sebentar itu ya, bagus. Silakan. Terutama ke aplikasi ya, manfaat ke depannya. Kalau tidak ada ya, karena waktunya ini sudah lewat ya, mungkin ya saya cukupkan sampai di sini. Sampai di sini, nanti bahan ya segera siang ini akan saya share ke grup email ya, email. Nah, nanti siang kita akan bertemu lagi ya untuk mata kuliah variabilitas iklim dan musim. Baik, ya kalau tidak ada lagi ya pertemuan PJJ kita hari ini cukup sampai sekian. Selamat siang, terima kasih, jaga kesehatan selalu. Baik, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, Mbak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.